Pada hari ini saya akan membawakan tentang 7 gereja. Saya percaya Tuhan akan memberikan abilitas, kemampuan supaya kita dapat menerima. Kita sudah mendapatkan anugerahnya, kita sekarang meminta kapasitasnya, dan dengan segala kerendahan hati kita mau untuk menerima firman ini. Saya akan buka di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16. Di sana diceritakan ketika Musa setelah berkata kepada Israel, sebentar lagi diluk maneh Tuhanmu itu ingin ketemu sama kamu. Persiapkanlah dirimu. Dan kemudian di hari ketiga, silakan ditampilkan ayatnya, nggak apa-apa. Di hari yang ketiga kemudian Musa membawa Israel bertemu dengan Tuhan. Keluaran pasal 19 ayat 16. Di sana dikatakan, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang keras. Tolong diulang tadi di atasnya. Kita lihat di sini, di hari yang ketiga, pada pagi-pagi sekali, di sana dikatakan ada guruh suara, yaitu firman, dan kilat cahaya yang adalah Bapa, dan awan padat yang adalah Roh Kudus. Dari sanalah ketiganya keluar di atas gunung itu, maka terdengarlah bunyi sangkakala karena Allah Bapa dan Allah Putra, Allah Roh Kudus telah hadir. Kita juga dapat melihat waktu di dalam Kejadian di pasal 3 dikatakan ketika Tuhan sudah melihat Adam berdosa. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8. Tolong segera dibuka. Kejadian pasal 3 ayatnya ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Bunyi langkah Tuhan Allah artinya suara, itu firman yang berjalan-jalan, lanjut. Dan taman itu pada hari yang sejuk. Kalau hari sejuk ada apa Bapak Ibu? Ada, ini kebanyakan nggak banyak yang holiday nih ya, naik ke Batu ini ya, nggak tahu sejuk itu ada apa. Hari sejuk itu pasti ada angin ya. Kalau ruangan ini nggak ada AC, semuanya udah mulai kipas-kipas, minta angin, pasti minta Pak Gembala, kipasnya dibuka situ kan gitu ya, biar anginnya keluar, biar sejuk rasanya. Jadi kalau ada angin itu artinya apa? Roh Kudus, karena hembusan ya. Kalau kita lihat dari yang dua ayat tadi, ada gemuruh, ada kilat, ada awan padat. Di bawah sini ada jejak kaki berjalan, suara dengan suara gemuruh, dan ada angin sejuk, yaitu Roh Kudus. Yang nggak ada apa? Yang tidak apa? Yang tidak ada apa? Kalau ada firman dan ada Roh Kudus, yang nggak ada apa? Bapak kan? Bapak tidak hadir ketika manusia sudah jatuh. Dan di dalam Keluaran pasal 19 tadi kita lihat bahwa itu adalah kilat. Mengapa waktu itu Bapak sudah tidak bisa hadir? Karena Adam dan istrinya sudah kehilangan jubah cahaya, sehingga ketika kita kehilangan jubah cahaya, kita pun tidak bisa bertemu dengan Bapa. Oleh karena itulah nanti Tuhan membaptis kita dengan roh dan api, roh dan cahaya itu tadi, supaya bisa ketemu Bapa. Tetapi tidak semua orang akan dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan roh dan api. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi ketika Adam dan perempuan itu kehilangan jubah cahayanya, kemudian kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Adam memberikan nama baru kepada perempuan itu, sama seperti waktu penciptaan. Adam memberikan nama perempuan itu, nama kepada sesuatu yang keluar dari dirinya. Engkau akan diberikan nama Isya, yang diambil dari Ish. Engkau akan diberikan nama perempuan karena engkau diambil dari laki-laki.
Tetapi kali ini setelah mereka jatuh, Adam memberikan nama baru, yaitu Hawa. Nggak tahu kenapa kok kebetulan dekat dengan bahasa Indonesia, Hawa, nafsu. Cuman kembali lagi, ketika Adam memberikan nama kepada perempuan, Isya itu diberikan nama. Yang terjadi adalah, yang saya mau jelaskan, ini sangat penting, kita harus benar-benar mengerti di dalam perkembangan kekristenan kita. Laki-laki itu yang digambarkan dalam pasal 2, pasal 3. Laki-laki itu berisi hati dan jiwa. Dan sedangkan ketika hati dan jiwa ini disuruh mengolah tanah, semua udah baca ya, Kejadian pasal 2 sama 3 semua udah baca ya. Mungkin ada yang ngublek-ngublek malah ya. Ya ini saya jelaskan. Ketika Tuhan Allah bilang, "Oh Adam, kerjakanlah tanah ini dan usahakanlah." Adam waktu itu berbentuk hati dan jiwa. Kemudian Tuhan Allah mengeluarkan segala makhluk-makhluk yang keluar dari tanah itu, dari Adamah itu dikeluarkan. Dan semuanya dibawakan kepada Adam untuk diberikan nama. Artinya diberikan nama itu diberikan kuasa atas binatang itu. Itu artinya memiliki binatang. Kalau kita pergi ke toko binatang, "Mas, ini berapa mas anjingnya?" "Oh itu mahal pak, 2 juta. "Oh ini tak kasih nama Molly mas." "Ini berapa?" "Oh ini." "Oh kalau ini top-top aja mas." "Loh mas udah beli?" "Belum." "Loh kok dikasih nama?" Nah nggak boleh ya, dibeli dulu baru dikasih nama ya. Jadi sama ketika Adam memberikan nama-nama kepada binatang-binatang itu, Adam berkuasa atas binatang-binatang itu. Bahkan selanjutnya kalau kita ketahui dalam pasal 1 ayat 27, ayat 26-nya, "Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita, dan biarkanlah mereka berkuasa atas segala binatang di air, segala binatang di udara, dan segala binatang di ladang, dan binatang melata." Jadi kita ditentukan untuk berkuasa. Manusia surga membuat manusia bumi, Adam, yaitu kita semua, untuk berkuasa atas bumi. Kristus berkuasa melalui kita. Tetapi sayangnya, yang terjadi adalah ketika Adam ditidurkan, karena Adam tidak diketemukan temannya sepadan, Adam setelah ditidurkan, Tuhan mengeluarkan manusia perempuan itu tadi, yang saya katakan Isya dari Ish. Kemudian Adam mulai mengatakan, artinya tulangku dari tulangku dan dagingku dari dagingku adalah seperti demikian. Inilah hatiku, inilah pikiranku yang keluar daripada hatiku, dan inilah perasaanku yang keluar dari jiwaku. Jadi perempuan adalah pikiran dan perasaan. Ini adalah dasar yang harus kita ketahui. Oleh karena itu Tuhan Allah mengatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu." Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap Adam hatimu, dan segenap Adam jiwamu, dan dengan segenap perempuan pikiranmu, dan dengan segenap perempuan perasaanmu. Oleh karena itu perempuan pada saat itu sudah bisa bekerja sama dengan binatang-binatang ini. Saya beritahukan sebuah kebenaran bahwa binatang-binatang itu tidak layak sebenarnya berbicara kepada Adam. Karena Adam waktu itu adalah simbol Kristus itu sendiri, pemimpin dunia. Seperti Raja Ahasuerus yang mengatakan kepada Esther, "Oh Esther, apa yang kau mau? Sampai separuh dunia ini kuberikan, separuh kerajaanku ini kuberikan kepadamu." Begitu pula manusia surga mungkin berkata kepada manusia bumi, "Oh Adam, apa yang kau mau? Sampai separuh kerajaanku berikan kepadamu." Mungkin waktu itu manusia surga mengatakan, "Aku menguasai surga, kamu menguasai bumi." Tetapi yang disayangkan, ketika binatang-binatang tidak dapat bekerja sama dengan Adam karena mereka tidak layak berbicara kepada Adam, karena posisi Adam yang begitu tinggi,
maka diturunkanlah perempuan ini untuk membantu mengatur binatang-binatang ini, dan mengatur taman itu, dan mengatur bumi. Kita tahu bahwa yang terjadi adalah perempuan itu ditipu oleh ular. Dan ular itu mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah. Sesungguhnya kamu nggak akan mati perempuan, yang mati itu suamimu. Hatinya akan penuh dengan kematian dan kegelapan, jiwanya akan terikat oleh berbagai dosa, dan maunya kehidupannya adalah mati. Tetapi untuk engkau, hai perempuan, engkau akan menjadi Allah, engkau akan menindas suamimu. Kalau kita mau pisah, tidak ada satu orang pun yang bisa memberhentikan kita mau makan pisah hari ini. Kita sudah menjadi Allah. Pokoknya pikiranku paling benar, pokoknya perasaanku yang harus paling enak, pokoknya aku harus jadi Allah atas hidupku. Ketika perempuan itu berkuasa di dalam diri seseorang, perempuan yang sudah dinodai oleh pengetahuan baik dan jahat, pengetahuan yang enak dan jahat, pengetahuan yang nikmat dan jahat, yang penting perasaanku senang, yang penting pikiranku itu cocok sesuai dengan doktrinku, maka saya nggak peduli yang lain. Mereka semua dapat kejahatan, nggak apa-apa, aku kasih duri kepada mereka. Oleh karena itu, ketika ada tanah itu dikutuk, maka duri dan bunga-bunga berduri akan keluar. Itulah yang diartikan ketika ada dua manusia, ketika mereka beradu pikiran, mereka saling memberikan duri satu dengan yang lain. Kemudian Tuhan Allah tidak habis akal. Begitu dia cintanya kepada Adam, dia tidak mau memusnahkan Adam kekasihnya. Dia tetap pada perencananya bahwa Adam manusia bumi harus menguasai bumi. Setelah mereka kehilangan jubah cahaya itu, Tuhan Allah datang dan memberikan jubah kulit binatang. Di Kejadian pasal 3, saya nggak tahu ayatnya, cari sendiri. Di dalam kulit binatang itu ada sebuah harapan. Firman Tuhan tidak mengatakan Tuhan Allah mengambil sebuah binatang terus disembelih kemudian ditaruhkan kepada dia, bukan. Itu cuma ditulis Tuhan Allah memberikan kepada mereka kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang itu adalah darah dan daging kita. Oleh karena itu darah dan daging tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mengapa Tuhan memberikan kita darah? Karena tanpa darah tidak ada namanya pengampunan dosa. Karena di dalam darah dicatat segala yang najis, yang benar, yang kutuk, yang kehidupan. Di dalam darah itulah ada semua catatan-catatan nenek moyang kita. Kalau mereka bilang katanya itu adalah kutuk keturunan. Salah satu contohnya mengapa di dalam darah itu ada yaitu kutukan. Makanya mereka yang memuja kejahatan, mereka pasti cari garis keturunan yang bekas dari pemuja setan. Karena di dalam darahnya sudah ada kenajisan, sehingga ada beberapa roh jahat yang sudah bisa masuk ke dalam orang itu. Begitu pula di dalam sisi Tuhan. Ketika kakek kita punya darah kebenaran, ketika anak daripada kakek kita, yaitu papa mama kita mungkin juga taat dan sayang sama Tuhan, dan mereka pun juga punya darah kebenaran, maka orang yang dilahirkan ini juga mempunyai darah kebenaran. Dan kemudian ketika orang ini mengalami sebuah kesusahan, malaikat akan datang, dilihat, di dalam darahnya ada darah orang benar. Maka benar kata Amsal ini dikatakan, tidak pernah aku melihat orang benar yang anaknya meminta-minta. Karena malaikat punya dasar pijakan untuk membantu orang itu. Darah ini sangat berarti, yaitu sebuah perjanjian. Tanpa perjanjian tidak ada penebusan dosa. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Ini adalah dasar yang lainnya yang saya harus beritakan di tempat ini. Yohanes pasal 2 ayat yang Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak yaitu Yesus mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai rohnya di dalam dirinya sendiri, yaitu roh-roh Bapa, demikian juga diberikannya Kristus mempunyai roh di dalam dirinya sendiri. Jadi waktu orang pertama kali percaya kepada Tuhan, waktu dia mau mati, mau bilang, "Ya Tuhan, aku mau percaya kamu." Kemudian Tuhan Yesus, roh Tuhan itu lahir. Roh Tuhan itu lahir. Setelah roh Tuhan itu lahir, roh Tuhan itu yaitu rohnya Tuhan Yesus, dia akan mengajari kita. Dengan tongkat dan gadanya dia akan membimbing kita. Kita akan diajarkan untuk disiplin, diajari doa, diajari dasar-dasar apa itu belajar takut akan Tuhan. Ketika seseorang itu mau disucikan hidupnya, ketika seseorang itu mau menyangkali dan menanggalkan dan mati, menyangkal daging, menanggalkan martabat dan mati keinginannya, menyangkal dagingnya, menanggalkan keinginan mata, dan mematikan keangkuhan hidup. Ketika dia mau datang, pikul salib, dan ikut Yesus, kalau di dalam 4 kerubim itu, sangkal, menyangkal, mengalahkan lembu, menanggalkan, mengalahkan Raja Wali, mematikan, mengalahkan singa, dan terakhir yang di air sebenarnya. Cuman saya yang tiba-tiba diingatkan tadi waktu saya doa, jangan heran memang tempat ini berat. Kenapa? Satu, paling dekat sama laut. Semua yang dekat sama laut berat. Jadi jangan takut akan kekuatan kegelapan yang menyerang di dalam kehidupan kita. Kapan nanti saya akan bukakan tentang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi yang diserang biasanya kalau yang dekat pantai itu adalah mental. Jadi ada pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Nah, yang diserang itu biasanya yang nomor 3 ini adalah seperti kalau di alam roh itu kayak rudal, maka itu mental. Di dalam dunia ini ada barang terlihat dan ada barang tidak terlihat. Kalau nggak percaya, pegang aja setrum untuk buktikan ada nggak barang yang nggak terlihat. Ada ya. Rupanya setrum radiasi signal itu nggak terlihat, tetapi mereka tetap benda dalam dunia ini. Begitu pula di alam roh, ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Yang terlihat itu roh jahat, yang tidak terlihat itu adalah penguasa-penguasa yang gelap. Karena itu membicarakan tentang mantra. Biasanya kalau ada sesuatu yang mau diserang, itu yang diserang mantra dulu, mantra masuk dulu ya. Tetapi saya tidak mau ke sana, nanti habis waktunya. Ketika seseorang berhasil menyangkal dirinya, dagingnya, dan menanggalkan martabatnya, dan mau mati di dalam keinginan-keinginannya, ketika dia sudah bisa menguasai lembu, menguasai udara yaitu Raja Wali, dan bisa menguasai singanya, maka setelah itu Tuhan Allah akan mendatangkan anak Allah kali ini. Anak Allah ini ketika bersama dengan Tuhan Allah, itulah namanya Kristus. Roh Kristus akan datang atas hidup orang ini. Dan ketika roh Kristus akan datang dalam hidup orang ini, maka orang ini sudah siap. Ketika dia sudah mempunyai Kristus, orang ini sudah siap untuk roh-roh Bapa untuk masuk ke dalam tubuh Kristus ini. Jadi kita sebagai gerejanya, di hati dan jiwa, harus belajar mematikan pikiran kita dan perasaan kita terhadap dosa, supaya hati dan jiwa ini dapat membantu Kristus yang diisi roh Bapa memimpin dunia ini. Saya ulangi, kita sebagai hati dan jiwa Adam harus mau mematikan pikiran dan perasaan kita terhadap dosa. Itulah namanya sangkal, tanggal, dan mati. Ketika kita tidak mau menyangkal, apalagi nanggalin, boro-boro mati, maka kita akan menjadi Kristen yang stagnan.
selalu bergumul dengan Tuhan Allah, eker-ekeran terus sama Tuhan Allah. Aku gak mau Tuhan, aku gak mau dibentuk. Tetapi ketika kita mau disalib, datang, pikul, ikut, kita diberikan anak Allah, dikristuskan. Ketika kita dikristuskan, maka kita mempunyai tujuan. Saya akan bukakan yang Tuhan suruh di tempat ini adalah 7 gereja. Kita melihat di dalam gereja pertama. Sebelumnya saya akan sedikit introduksi. Di Israel waktu zaman Tuhan Yesus, di abad ke-1 AD 1 sampai AD 6, waktu itu ada gerakan namanya orang-orang Yahudi yang menganut gerakan Merkabah Mistism. Merkabah Mistism ini mereka melakukan meditasi yang kita lihat ya, doanya mereka sampai matuk-matuk gitu ya. Nanti ajaran Merkabah ini akan menjadi ajaran Ka'balah. Tolong jangan diikuti, walaupun mereka ada sifarat dan apapun itu jangan diikuti. Intinya gerakan Merkabah ini mereka mempercayai bahwa mereka bisa naik keretanya Elia untuk naik 7 tingkatan langit supaya mereka menjadi sempurna. Tugas kita di dunia ini adalah sebagai pengikut Kristus. Yesus mengatakan, jadilah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang adalah sempurna. Yang disempurnakan itu jiwa kita. Gereja pertama namanya gereja Efesus. Artinya gereja Efesus itu adalah gereja yang diingini. Istilahnya seorang laki-laki ngelirik perempuan ya. Wah, ini cantik ini, beda dari yang lain. Diingini, itulah artinya Efesus. Kita melihat bahwa Tuhan waktu itu memegang di tangan kanannya 7 bintang yang artinya malaikat, dan ada 7 kaki dia yang artinya gereja-gereja. Di Efesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berjalan di antara 7 gereja. Artinya setiap orang yang sudah ada Kristus, dia akan mulai masuk dalam 7 gereja ini. Gereja pertama Efesus, Tuhan sudah tunjukkan nanti ada 7 gereja yang kamu harus lalui. Dari Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kamu harus ikuti semua. Nah, di dalam Efesus ini seseorang belajar untuk taat. Mereka harus menjauhi pengajaran Nikolas. Dikatakan barang siapa menang, Wahyu pasal 2 itu ya, mereka akan diberikan buah dari pohon kehidupan. Untuk supaya apa? Ketika masuk gereja Smyrna, mereka bergairah hidup kekristenan, bukan hanya wes minggu mana saya Sabtu ya, wes gereja paling besok capek aku. Oh, Jumat, wah, dola malam-malam. Supaya bergairah menjadi Kristen, karena kita ditentukan untuk memimpin bumi ini. Bergairahlah, karena itulah pohon kehidupan itu dibuat untuk bergairah. Setelah itu artinya gereja Smyrna itu adalah kematian, karena kata-katanya mir. Nah, mir itu adalah mur, artinya balsam yang dipakai untuk orang mati. Setelah perempuan ini ditanyai, kowe mau kawin sama aku? Mau, Mas. Maka perempuan ini diambil dari keluarganya. Nggak kayak sekarang ada live video ya, ada video call. Zaman dulu boro-boro video call, surat aja bulan-bulanan nyampe. Jadi kalau perempuan sudah dibawa sama pinangannya laki-lakinya, besok orang tuanya meninggal pun dia nggak tahu, nggak bisa video call. Artinya ketika kita disuruh keluar dari kehidupan kita, bukan keluar dosa loh, bukan keluar dari Mesir, keluar dari kehidupan kita yang biasanya nyaman, yang biasanya enak. Ketika kau mau mati ikut Kristus itu, maka barang siapa menang, akan kuberikan mahkota kehidupan. Dan dia tidak akan lagi mati atau merasakan kematian kedua, yaitu hukuman kekal, neraka. Jadi gereja Smyrna yang sudah belajar mati di bumi ini, maka mati tidak bisa lagi datang sebagai pencuri untuk mengambil nyawanya. Pertanyaan saya, apakah Efesus masih bisa mati yang kedua? Saya tidak tahu. Kemudian setelah dia dipingit oleh Kristus ini,
kita masuk dalam Pergamos, gereja ketiga, yang artinya pernikahan. Di dalam gereja ketiga ini kita dapat melihat di dalam Kejadian, kalau ini saya nggak terlalu hafal, kalau hafal semua saya Alkitab berjalan ya. Di dalam gereja ketiga ini kita melihat Pergamos, dia yang mempunyai pedang bermata dua tajamnya. Setiap orang yang baru masuk kepada gereja yang baru selalu dinyatakan Tuhan sebagai apa. Nah, Tuhan sebagai apa, dia pun sebagai apa. Murid Kristus itu juga ketika dia baru masuk Pergamos, baru masuk pintunya Pergamos, dia sudah menjadi pedang bermata dua. Di sini dikatakan bahwa aku memusuhi pekerjaan-pekerjaan Balaam, dan juga aku membenci doktrin Nikolas. Saya tidak akan ajarkan apa doktrin Nikolas, tapi saya akan bahas apa itu Balaam. Mereka mengajarkan muridku untuk pengajaran Balaam mengajarkan muridku untuk makan apa yang telah dipersembahkan kepada ilah-ilah. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan mau pakai roh Kristus yang di dalam perutnya. Untuk orang yang belum tahu roh, kenapa Kristus ada di perut? Kristus ada di perut karena waktu kita bayi, kita makan dan bernafas lewat perut, tali pusat. Oleh karena itu kehidupan ada di perut. Usus panjang kita itu ada di tengah sini, bukan di atas. Ini usus besar di sini, usus tengah itu di sini. Itu tempat menyerap kehidupan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Yesus bertata di dalam kerajaan Allah ada di dalam hatimu ada di dalam perutmu. Itulah alasan perut. Jadi Balaam ini mengajarkan kamu nggak usah pakai perutmu, kamu nggak usah pakai ikut Kristus, kamu pakai ilmu mental, ilmu nerawang. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dikira melakukan itu atas kehendak Tuhan, tapi mereka memakai kekuatan mental. Itulah yang dinamakan pengajaran-pengajaran Balaam. Mereka makan, artinya makan tuh bersahabat. Seandainya saya makan sama Pak Gembala, saya pasti ngobrol-ngobrol. Nah, itu artinya persahabatan dengan idola-idola, roh-roh jahat, roh-roh nerawang, roh-roh nubuatan palsu. Ketika hamba Tuhan tidak mau tunduk, dia sudah bersekongkol dengan ilah-ilah ini. Barang siapa menang di dalam Pergamos, dikatakan aku akan memberikan mana yang tersembunyi. Artinya apa mana itu? Mana itu adalah artinya iman. Kalau kita lihat di dalam tabur perjanjian, di sana ada roti mana yang diambil oleh Musa, itu adalah simbol iman. Kita lihat tongkat Harun, itu adalah simbol pengharapan. Kalau kita lihat dua loh batu, itu simbol kasih. Jadi iman, pengharapan, kasih, mana itu pasti adalah iman. Tetapi ini bukan sembarangan iman, iman yang tersembunyi. Jadi hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang ada di Pergamos ini, barang siapa menang diberikan iman yang tidak ada iman selain mereka yang sudah ada di level 3 dan berhasil. Dan juga diberikan batu putih, dikasih nama di dalamnya, yang artinya adalah kita dipinang. Kalau misalnya seorang perempuan menikah sama seorang laki, maka dia ngambil nama lelakinya, betul ya? Dikasih batu putih. Ketika Yosua mau menyeberang sungai Yordan, setiap suku diberikan satu batu. Artinya apa? Pijakan hidup baru. Setelah berhasil melakukan Pergamos, kita akan masuk ke dalam gereja Tiatira, yaitu gereja yang keempat. Di dalam gereja Tiatira ini, kita boleh buka kalau mau di dalam gereja Tiatira ini, Wahyu pasal 2 ayat 18. Di dalam gereja Tiatira ini, gereja keempat, artinya Tiatira adalah penderitaan yang berkepanjangan. Penderitaan yang berkepanjangan artinya seperti dimasukkan Israel 40 tahun di padang gurun, 40 hari puasa yang dilakukan oleh Yesus. Penderitaan yang berkepanjangan ini, tetapi tunggu dulu. Kita baca di dalam gereja Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat 18. Di sana dikatakan,
kepada malaikat jemaat di tiap-tiap, inilah firman anak Allah. Jadi kali ini setelah murid Kristus ini udah menikah, dia berhak menjadi anak Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh Allah, oleh Roh Allah, mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi artinya tidak semua orang anak Allah. Jangan mau kita dibohongi oleh doktrin-doktrin bahwa kita semua jadi anak Allah. Anak Allah itu barang diberkatilah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau di dalam sebuah perkumpulan belum ada perdamaian, masih suka cekcok, kalau dia tidak mengenal kepada siapa itu Bapa, kalau dia belum menikah sama Kristus dan dia mengatakan, oh aku anak Allah, engkau membohongi dirimu sendiri. Kalau engkau nggak sanggal, engkau nggak tanggal, engkau nggak mati, engkau membohongi dirimu sendiri. Di sini dituliskan anak Allah yang matanya berkeluar seperti api, artinya matanya hanya melihat kehendak Bapa, dan kakinya itu bagaikan tembaga murni, membuat penghakiman. Dikatakan di sana, musuhmu itu adalah sekarang Jezebel. Kalau yang di Pergamos tadi musuhnya masih kerucut, kerajaan iblis, ya, kerajaan iblis yang ada Balaam sama Nikolas. Kalau ini langsung perang sama Jezebel. Makanya kita diperintahkan untuk menderita yang berkepanjangan untuk mengalahkan Jezebel. Tetapi lihatlah, barang siapa menang, mereka akan kuberikan tongkat untuk memimpin, dan mereka akan memimpin bangsa-bangsa. Juga akan kuberikan bintang fajar. Kita lihat di dalam di bawahnya ayat yang 28, Pak tolong. Bintang fajar, dan kepadanya kukaruniakan kepadanya bintang timur atau bintang fajar. Jadi kalau kita melihat di dalam susunannya, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu yang gelap dan roh-roh jahat. Bintang fajar itu sudah kelasnya pemerintah-pemerintah, udah tinggi, sekelas air, bisa mengalahkan roh-roh jahat yang ada di air. Jadi roh-roh jahat di udara udah gak ada artinya. Pikiran kita udah gak bisa diserang oleh mental mantra kutuk, gak bisa. Kita datang ke kuburan, roh jahat udah lari semua, takut, karena ada cahaya anak Allah sudah datang. Kemudian kita lihat di dalam gereja Sardis. Gereja Sardis ini yang artinya, arti Sardis adalah yang sisa. Yang sisa, atau artinya yang merah. Kita juga dapat melihat artinya merah adalah ketika Tuhan Allah menciptakan Adam, diambil dari Adamah, tanah merah. Kekuatan orang Sardis ini sudah menjadi seperti Adam yang pertama. Kriotetes kekuatannya. Kalau dari lalan 7 surga itu dia sudah level 3. Anggap level 1 tahta Allah, level 2 itu tronoi 24 tua-tua, level 3 itu kriotetes. Para tuan-tuan, dia penguasa-penguasa yang menguasai manusia, menguasai singa, menguasai raja wali, menguasai lembu. Dia yang menguasai air, menguasai binatang yang di udara tetapi dia dari air, binatang di udara tetapi yang dari darat, dan binatang-binatang yang jahat, ternak dan melata. Penguasa sejati, Adam pertama, Sardis. Kita lihat dia yang punya Sardis, tolong dibuka pasal 3 ayat 1. Orang murid-murid Kristus yang di dalam Sardis ini bukan lagi dipanggil sebagai anak Allah, tetapi dia sudah mempunyai 7 roh Tuhan. Roh Tuhan itu apa? 1, roh Tuhan. 2, hikmat dan pengertian. Dia ngobrol sama Tuhan, dia langsung ngerti ini maksudnya apa. 3, roh counsel dan kekuatan. Dia mempunyai power. Jadi apa kata Yesus? Aku lihat, aku kerjakan, aku dengar, aku katakan. Dia sudah seperti Tuhan Yesus. Sudah mati, tanggal mati udah lewat. Mati hati juga udah lewat. Dia sekarang hampir menyatu dengan Tuhan. Dan kekuatannya dia apa yang dilihat oleh Bapa. Kemudian roh Tuhan yang kelima, yang keenam dan ketujuh adalah roh pengetahuan. Dia dapat melihat Tuhan Yesus muka dengan muka.
Dan terakhir, roh takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai roh pengetahuan akan Tuhan, kita nggak akan bisa takut sama Dia. Mustahil. Bisa, itu mustahil. Orang di dalam Sardes ini sudah mempunyai 7 roh Allah di dalam dirinya. Dia sudah takut akan Tuhan. Dan dia juga mempunyai 7 bintang. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke 1 tadi ya. Pasal 3 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan, aku mengetahui perbuatanmu. Engkau mempunyai nama, tetapi engkau masih hidup. Jadi dia udah mati, tinggal nama, tapi masih hidup. Ya. Kemudian di sini dikatakan, tolong pasal 3 ayat 4 aja. Ini penting soalnya. Penting sekali. Pasal 3 ayat 4. Wahyu pasal 3 ayat 4. Tetapi di Sardes ini ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian cahaya. Pakaian cahaya yang dipakaikan oleh Adam pertama. Karena mereka adalah layak untuk itu. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak. Terus. Akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Musa mengatakan, oh Tuhan, kiranya engkau jangan membinasakan Israel. Hapuslah namaku dalam kitab kehidupan. Jadi nggak semua orang namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Lanjut, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bayangin. Saya nggak buka ayatnya, cuman supaya cepat waktunya ya. Waktu Kain berhadapan dengan Tuhan, terus Kain mengatakan begini, sesungguhnya aku akan hilang dari hadapanmu. Tulisannya begitu. Kain mengatakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku akan hilang dari hadapanmu. Artinya setelah itu, di ayat selanjutnya, Kain keluar dari hadirat Tuhan. Artinya, Bapak cari, loh malaikat Kain mana? Kok nggak ada Kain? Karena Kain sudah keluar dari hadapan Bapak. Bayangkan, kalau Kain cari Bapak, nggak mungkin bisa. Bapak cari Kain aja nggak bisa. Bapak cari Kain aja nggak bisa, apalagi Kain cari Bapak. Tetapi di gereja Sardes ini dikembalikan. Tolong ditampilkan lagi ayatnya. Namanya di hadapan Bapakku. Jadi kali ini murid-murid Sardes masuk dalam realita Bapak dan para malaikatnya. Keren. Keren. Kita lanjut di dalam gereja, sudah mau habis. Philadelphia, gereja Philadelphia ini artinya kasih persaudaraan, di mana murid Kristus ini sudah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanyalah orang lain. Kita lihat dalam pasal ke-7, dia menjadi yang benar, yang kudus, firman, pegang kunci. Apa yang dibuka nggak bisa ditutup, apa yang ditutup nggak bisa dibuka. Jadi ini sekelas mungkin kayak Elia, hujan nggak boleh turun, nggak turun. Saya percepat. Di sini dikatakan barang siapa menang, mereka akan kujadikan pilar dari bait suci, dan mereka nggak akan keluar lagi dari hadiratku. Istilahnya orang murid ini tidak dijadikan guru, tidak dijadikan imam, tidak dijadikan prajurit, tidak dijadikan raja, tidak dijadikan siapa-siapa kecuali permaisurinya, gundiknya, simpenannya Tuhan. Karena dia udah nggak boleh keluar lagi dari istana. Gereja yang terakhir, gereja ke-7 adalah gereja Laodikia. Kita buka di dalam pasal 3 ayat 14. Kepada gereja di Laodikia inilah, tuliskanlah di Laodikia, inilah firman Tuhan. Murid Kristus ini sudah menjadi amin, saksi yang setia dan benar. Dia sudah menjadi permulaan dari ciptaan. Jadi dia sudah sama dengan Kristus. Tapi belum sempurna seperti Bapa. Keren ya. Gereja yang murid Kristus yang sudah ada di Laodikia, di gerbangnya Laodikia, dia baru masuk Laodikia. Dia itu sudah sama dengan Kristus. Frekuensinya dan energinya sudah sama dengan Kristus, sudah menyatu dengan Kristus. Dan murid-murid seperti ini, saya nggak tahu gimana modelnya, tetapi yang pasti bukan sakti lagi, suakti banget. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi dia sudah satu sama Kristus. Di sini dikatakan, engkau mengatakan engkau itu kaya, nggak perlu apa-apa.
punya segalanya. Ya kan? Dikatakan di situ. Semua kita udah pernah baca ini ya. Laodikia. Engkau suam-suam kuku, engkau nggak panas nggak dingin. Saya kasih tahu, suam-suam kuku ini bukan hari ini tobat besok umat, bukan hari ini tobat besok umat, bukan. Hari Minggu tobat jadi malaikat besok umat, bukan. Suam-suam kuku ini Tuhan mengatakan begini, kowe itu mau jadi manusia atau mau jadi seperti aku Allah? Kowe itu mau jadi manusia atau sempurna seperti aku Bapa? Kamu itu sebagai manusia kamu kaya. Karena kamu suka nolong orang lain. Kamu nggak perlu apa-apa. Karena kamu sudah fokusnya cuma orang lain. Dirimu udah mati. Bukan mati lagi, mati-mati. Tetapi kalau kamu mau jadi manusia, ya sudah di sana aja. Kalau kamu mau menjadi Allah seperti aku, maka kusarankan untuk membeli emas yang diuji oleh api. Artinya emas yang diuji oleh Bapa, kehendak Bapa. Dan memakai pakaian putih yang cocok untuk duduk di atas tahta Bapa. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang untuk Laodikia. Artinya Laodikia itu, tadi saya lupa. Artinya Laodikia itu adalah manusia yang dihakimi. Artinya Laodikia itu adalah manusia yang dihakimi. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Lanjut. Seperti bagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Misalnya di Presiden Pak Jokowi, yang duduk di sebelahnya Pak Presiden Jokowi siapa? Ayo. Duh ya gampang tuh istrinya toh, kan nggak mungkin. Berani Pak duduk di sebelahnya orang lain? Nggak berani. Jadi yang duduk di sebelah kanan itu berarti istrinya siapa? Istrinya Kristus. Setara dengan Kristus. Disinilah kita dapat melihat bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar ke gereja, berusaha pegang tameng dan bertahan, dipanai sama api musuh, terus dikatakan, kon sampai kapan mau bertameng gitu bertahan? Ya sampai dia datang. Kapan dia datang? Kita diperintahkan bukan untuk bertahan, kita diperintahkan untuk memerintah bumi. Setelah panjang lebar, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Yang kita harus lakukan sekarang adalah belajar mengalahkan pikiranmu, mematikan pikiranmu dan mematikan perasaanmu, ditundukkan ke dalam perut. Karena di dalam perut ini ada Kristus. Caranya gimana? Boleh pakai lagu instrumen yang pelan-pelan, nggak ada suaranya. Terus usahakan pikiran dan perasaan ditahan di dalam perut. Fokuskan di sini. Kalau kita sudah bisa latihan terus dan terbiasa fokus ke dalam perut, suatu hari kalau Yesus mengaruniakan, maka kita bisa melihat membedakan artinya ini daging, ini roh. Ketika kita sudah bisa membedakan ini roh dan ini daging, kita belajar hidup oleh roh. Itu namanya taat kepada roh Tuhan, baru taat sama roh Tuhan. Setelah kita terus latihan, belajar ngobrol sama Tuhan, belajar menyerahkan semua yang kita hidupi di dalam Kristus, dalam Tuhan. Misalnya lagi bertengkar, wah dimarah-marahin, oh ibu, jadi laki-laki jawab toh? Udah diem, tutup telingamu. Belajar menekan pikiranmu, taruh di perut. Belajar, matikan perasaanmu. Mau balas, pasti mau balas. Karena sebenarnya kowe sing salah. Tapi tunjuk dirimu, matikan dirimu. Belajar menanggalkan daging dulu. Belajar menyangkal daging dulu, baru menanggalkan martabat. Setelah kita belajar itu, nanti akan ada masanya. Kalau kita udah terbiasa oleh Kristus, kita akan bisa memakai Kristus itu. Nah, kalau sudah bisa pakai Kristus enak. Karena kekuatan Kristus sudah diberikan sama kita. Nanti peperangan pikiran dan perasaanmu akan jauh lebih gampang. Karena kamu sekarang bisa naik Kristus. Lucunya jiwa ini, dia itu bagaikan kesadaran yang bisa loncat-loncat. Kesadaran bisa ke pikiran, jadi marah-marah. Kesadaran bisa jadi ke perasaan, jadi tersinggung. Kesadaran bisa ke hati, jadi suka mengeluarkan yang lama-lama. Tetapi kesadaran juga bisa ke Kristus.
Ketika kita sudah sering melatih diri kita untuk ikut Kristus, maka kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Firaun disuruh izinkan anakku berdoa. Banyak orang Kristen itu berdoa pakai pikiran dan perasaannya, tetapi tidak pernah mengizinkan Kristus berdoa. Doa yang benar adalah kamu diem mau pikiran, perasaanmu tenang, biarkan Kristus yang berdoa melalui kamu. Karena pikiran kita ini najis, perasaan kita ini penuh dengan politik, pinginnya yang pokoknya cocok sama aku. Pikirannya selalu penuh dengan agenda-agenda pribadi, kepentingan pribadi, yaitu kasih ego ini. Makanya diem. Ajari Kristus berdoa, karena Kristus ketika dia berdoa dengan kasih agape. Setelah kita dapat merasakan Kristus dan tahu Kristus yang berdoa, maka waktu itulah kita bisa masuk ke dalam Sardis dan membiarkan roh-roh Bapa masuk ke dalam Kristus, dan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi alat-alat yang terhormat yang dapat dipakai oleh tuannya di hari yang sudah ditentukan. Sekian firman Tuhan. Jadi saya hanya mengulang, tundukkanlah pikiranmu, perasaanmu, salibkanlah dagingmu, kemudian tanggalkanlah dirimu, martabatmu, dan terakhir matikanlah keinginan-keinginanmu, dan biarkanlah Kristus yang memerintah. Kehidupan ini bukan mengenai tentang kita. Kehidupan ini adalah mengenai Dia yang memerintah dari surga, memerintah bumi melalui kita. Amin.